Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Wow, luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Setiap nafas kehidupan yang kami hirup pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami dalam keadaan sehat pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bukan semata-mata karena kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah pujian kami ini Tuhan. Biar boleh manis Engkau dengar Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh menakjubkan Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib Tuhan. Yang memulihkan setiap hati kami. Kita menaikkan pujian ini. Ku kagumakan Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia
hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal dengan hingga akhirnya. Biar kiranya kuasa-kuasa jahat Kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, kita mendengarkan pujian ini. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan masanya. Kita buat iblis. Kita buat apa?
Mika boleh bantu? Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan, inilah Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan, yang berasal dari Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujian ini dari Allah. Jadi dengan tangan yang hampa, begitulah kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang begitu besar Tuhan. Kalau kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan, ajar kami mengerti bahwa rencana-Mu yang akan terbaik buat kami Tuhan. Sejauh langit Tuhan, begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah
begitu Tuhan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri haleluya. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu saja kasih-Mu. Seruan hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Tegur setiap hati kami yang jika kami salah Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita akan pujiin sekali lagi refnya saja untuk mengimbaskan kepada Bapak PDP Atekas tadi. Sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu tersaja kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Karena Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau bukan sekedar nabi buat kami Tuhan. Karena Engkau bukan sekedar guru buat kami Tuhan. Tapi karena Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami. Sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup memberikan kami kekuatan Tuhan. Yang sanggup memberikan kami sukacita ya Allahku. Dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini sudah sepantasnya Tuhan Engkau yang kami sembah. Engkau yang Allah yang patut menerima segala pujian, hormat dan penyembahan kami Bapa. Dan inilah Tuhan pujian, penyembahan dan hormat kami Tuhan. Kiranya berkenan di pemandangan Engkau. Dan Kau boleh hadir Tuhan di setiap hati kami pada pagi hari ini Bapa. Untuk sebentar kami Tuhan bersama-sama membaca, merenungkan ya Allahku kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Menjadi sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Dalam situasi apapun yang kami akan hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami di Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Biasanya kita kalau di lampu merah itu saudaraku ya. Ya. Ketika lampu merah ya,
kita biasanya berhenti, benar nggak saudaraku ya? Nah, biasanya tiba-tiba tuh ya karena kita nggak fokus sama rambu-rambu lalu lintas itu ya, ketika tiba-tiba rambu-rambu lalu lintas itu berubah menjadi warna hijau, ya kan? Nah biasanya orang-orang di belakang kita itu, wah udah nggak sabaran saudaraku ya, dia klakson itu saudaraku ya, mungkin sekenceng-kencengnya, saudaraku ya, nggak sabar saudaraku ya. Orang-orang yang di belakang kita, ini biasanya kita apa tuh? Panik, bener nggak saudara? Wah, udah hijau lampu ya. Wah, sedangkan mungkin kita di depan karena kita nggak fokus sama lampu itu ya, akhirnya orang yang di belakangnya ya mungkin karena mereka fokus sama lampu rambu-rambu lalu lintas itu, ya karena lampu sudah berwarna hijau dia klakson, ya, kencang. Karena apa saudara? Dia nggak sabaran saudaraku ya. Ya itu perkara-perkara hal-hal sehari-hari saudaraku yang kita hadapi saudaraku ya. Memang sekarang kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak sabar saudaraku ya, di dalam menjalani kehidupan ini saudaraku ya. Banyak orang-orang yang tidak sabar ya di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini saudaraku ya. Dan kita lihat juga sekarang ya, mulai dari makanan sampai produk-produk teknologi juga semuanya saudaraku yang menuntut segala sesuatu itu kalau bisa hasilnya cepat saudaraku ya. Sekarang kita bisa lihat saudaraku ya, di mana-mana sekarang bertebaran ya restoran cepat saji, yaitu fast food yang nama bahasa kerennya tuh fast food saudaraku ya. Kemudian juga makanan-makanan ya, mulai dari makanan-makanan bayi sampai makanan-makanan orang dewasa ya, semuanya juga kan banyak saudaraku ya, makanan-makanan siap saji yang cepat saudaraku ya. Dan bahkan juga produk-produk teknologi ya, seperti apa? Kalau saya dulu kalau cetak foto itu juga cetak foto hitam putih ya saudaraku ya. Nih saya mau cetak foto ukuran berapa? 2x3, 3x4, 2. Kapan Pak jadinya? Ya mungkin kalau pesan Senin mungkin Rebo Pak baru jadi ya kan. Lama sekali saudaraku. Coba sekarang ya, bawa saudaraku foto cepet ya, bawa ke printer yang pakai WiFi, jebret hari itu juga langsung jadi saudaraku ya. Jadi sekarang tuh orang menuntut serba cepat, saudaraku ya. Apa yang dia mau, apa yang dia ingini, saudaraku ya. Dan bahkan juga saudaraku ya, kalau berdoa, kalau malam ini dia berdoa, minta sama Tuhan, kalau bisa sih besok pagi udah dijawab tuh Tuhan. Ya enggak? Ya kalau enggak paling telat 1-2 hari lah Tuhan. Saya dijawab ya. Jadi manusia tuh maunya cepat. Apa yang diinginkan tuh cepat, saudaraku ya. Ya, doa juga gitu ya. 2 malam, kalau bisa pagi udah dijawab nih Tuhan ya. Nah kalau belum dijawab saudaraku ya, biasanya juga dalam tata petik klakson kita juga berbunyi, ya enggak? Sabaran, klakson kita juga berbunyi. Apa itu klaksonnya saudaraku ya? Menggerutu sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan, dan bahkan mungkin marah-marah sama Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan penuh kasih ya. Seperti tadi yang puji kita nyanyikan lagu penyembahan ya kan. Begitu besar kasihnya. Mana Tuhan? Doa saya enggak dijawab-jawab. Pergumulan saya kok enggak berhenti-berhenti nih Tuhan. Ada aja terus. Enggak selesai-selesai pergumulan saya. Ya, klakson kita udah mulai berbunyi juga. Sama seperti orang di belakang kita. Tet. Enggak sabaran. Tuhan kita mau, Tuhan cepat selesaikan masalah saya, cepat selesaikan pergumulan saya, cepat ya. Jawab doa-doa saya. Menjadi pribadi yang memiliki kesabaran itu memang tidak mudah, saudaraku ya. Jadi ada prosesnya. Nah, bagaimana proses kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran? 1 Timotius pasal 6 ayat yang 11, coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah saudaraku? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Kejarlah kesabaran, saudaraku ya. Salah satu
kata di situ kan disebutkan kejarlah. Ya salah satunya apa saudaraku? Kesabaran. Sesuatu yang kita kejar itu apa saudaraku? Tentunya diperlukan usaha. Dibutuhkan usaha ya untuk kita untuk bisa mendapatkannya. Kejarlah kesabaran. Jadi ada usaha. Jadi memang kesabaran itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang, kok gue jadi sabar ya? Enggak, saudaraku ya. Ada satu prosesnya kita menjadi orang-orang yang sabar. Kenapa? Kita disuruh kejar. Ada satu usaha ya, yang sungguh-sungguh, saudaraku ya, yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki kesabaran. Galatia pasal 5 ayat 22, coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku. Galatia pasal 5 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi kesabaran ini Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan adalah salah satu dari buah-buah roh, saudaraku ya. Jadi yang namanya buah itu kan tidak ujuk-ujuk di pohon juga langsung tumbuh kan? Ya, pohon itu harus pertama ditanam dulu. Kemudian dia akan tumbuh akar, batang, kemudian dia harus berbuah. Jadi harus ada proses, saudaraku ya, untuk kita bisa memiliki kesabaran, menjadi orang-orang yang sabar ya. Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan seperti ini, saudaraku. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, jadi untuk kita bisa memiliki yang namanya salah satu dari buah roh itu yang namanya buah kesabaran, saudaraku ya. Tidak ada jalan lain, saudaraku ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki buah-buah roh itu? Ya kita harus hidup, apa saudaraku? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi setiap hari dalam hidup kita ya, biar kita mau senantiasa undang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa, saudaraku ya? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Gembala, yaitu Roh Kudus itu adalah Allah yang kudus ya Pak Gembala ya. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin memiliki yang namanya salah satu dari buah roh itu yang namanya kesabaran, mau nggak mau dan harus, hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang kudus. Ya. Kalau lebih jelasnya lagi, kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6, saudaraku. Ya. Artinya ini, saudaraku, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita harus hidup dekat sama Tuhan. Tadi Bapak David dalam doanya ya sebelum kita mulai pelayanan, dia bilang, mendekatlah Tuhan, karena aku mau mendekat. Ya luar biasa. Saya yakin Pak David ini dia akan bisa menjadi orang-orang yang sabar. Kenapa saudaraku? Dia pengen, dia ingin saudaraku hidup dekat dengan Tuhan. Bukan saja dekat dengan Tuhan, dia mau dia melekat dengan Tuhan. Kenapa? Dia sadar tanpa ada Tuhan di dalam hidup kita, niscaya kita bisa memiliki yang namanya kesabaran. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita bisa menghasilkan buah ini, saudaraku ya. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Oleh karena itu mari, sebelum kita mulai aktivitas kita, kita undang Allah ya hadir dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Saya yakin kalau kita tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, sulit, saudaraku ya, untuk kita bisa memiliki yang namanya salah satu buah roh ini, yaitu kesabaran. Ya, untuk kita bisa memiliki kesabaran dalam hidup kita, bila setiap saat dalam kehidupan kita mau undang Roh Kudus, kita hidup melekat dekat dengan Tuhan, saudaraku ya. Dan inilah yang akan mampukan kita untuk kita bisa memiliki yang namanya kesabaran. Nah, mengapa kita harus memiliki sifat sabar, saudaraku ya? Kenapa sih kita harus memiliki sifat sabar? Kenapa sih kita harus memiliki salah satu dari buah roh, yaitu yang namanya kesabaran?
Yang pertama, saudaraku ya, karena kesabaran, ya saudaraku ya, kesabaran ini, sifat kesabaran ini, buah roh kesabaran ini adalah karakternya Tuhan. Ya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13, coba kita baca. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama, apa saudaraku? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ini kesabaran ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan. Dan kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, saudaraku, sudah seharusnya kita memiliki sifat-sifat Bapa, gennya Bapa itu, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Yaitu yang namanya kesabaran. Kalau kita mengaku anak Tuhan, ya kalau kita nggak mengaku anak Tuhan ya nggak tahu deh, saudaraku ya. Tapi kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, ya sudah seharusnya kita harus belajar memiliki satu sifat Bapa ini, yaitu yang namanya kesabaran. Contohnya, saudaraku ya, manusia ya dalam zaman Nuh hidup dalam kejahatan, ya, tetapi kesabaran Tuhan, ya, luar biasa, ya. Manusia diberi kesempatan. Nuh bangun itu bahtera, ya, selama berapa tahun, saudaraku? Kalau nggak salah itu 120 tahun ya Pak Gembala ya. Bahtera itu dibangun selama 120 tahun. Maksudnya apa, saudaraku? Memberikan kesempatan kepada manusia. Supaya apa, saudaraku? Supaya mereka bertobat ya dari perbuatannya dan berubah dan menjadi manusia yang baik. Tapi ternyata kesempatan, kesabaran yang Tuhan berikan, mereka tidak pergunakan dengan baik, saudaraku ya. Mereka tetap saja menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku? Ya Tuhan membinasakan mereka, saudaraku ya. Kecuali hanya keluarga Nuh yang selamat, saudaraku ya. Bangsa Israel ya, yang senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Tapi itu dalam kehidupannya, dia selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap sabar terhadap mereka, ya. Nah, ini contoh-contohnya, saudaraku, ya. Terhadap orang juga ya, yang mengejek, ya, sebelum Yesus disalibkan tuh, Tuhan Yesus diejek. Dan bahkan, maaf saudaraku ya, diludahi, dianiaya, dan akhirnya dia disalibkan. Tetapi apa, saudaraku? Yesus tetap sabar. Dan bahkan berdoa, saudaraku ya, buat mereka. Ya, doanya dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di dalam situasi apapun yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, dalam menghadapi orang-orang yang seperti apapun, saudaraku ya, Tuhan Yesus itu, dia memiliki yang namanya satu karakter, ya, atau buah roh, yaitu namanya kesabaran. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sudah sepantasnya lah, ya, kalau kita mengaku, saya ini anak Tuhan, saya ini anak raja, ya, memiliki satu karakter yang dimiliki oleh Bapa kita, yaitu yang namanya kesabaran. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita harus memiliki yang namanya kesabaran, saudaraku ya? Karena orang sabar, saudaraku ya, besar pengertiannya. Amsal pasal 14 ayat 29. Coba kita buka. Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal 14 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Cepetan saya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang sabar itu besar pengertiannya. Artinya apa, saudaraku? Orang yang sabar itu dia memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir, ya. Sehingga membuat hidupnya itu, sikapnya itu ketika dia berkata, ketika dia bertindak, ya, itu sangat hati-hati, saudaraku ya.
sangat bijak, saudaraku ya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Beda orang-orang yang tidak sabar. Orang-orang yang tidak sabar pasti dia akan melahirkan tindakan-tindakan yang bodoh. Benar nggak saudaraku? Ya contohnya tadi lampu merah. Udah tahu lampu merah belum hijau. Ya, dia terabas aja. Ya mungkin kalau sebelah sini udah hijau, apa yang terjadi saudaraku? Ribut. Ya. Karena apa? Dia tidak sabar. Ya. Tapi orang-orang yang sabar, ya, dia memiliki pengertian. Oh, si merah ya. Oh ya berhenti. Oh hijau. Oh baru jalan. Memiliki kedewasaan, ya. Dia dalam berpikir, memiliki kematangan dalam berpikir. Sehingga ketika dia berkata dan bahkan bertindak juga dia sangat hati-hati dan penuh bijaksana, saudaraku. Ya. Ayub, ya, di tengah pencobaan dan ujian. Kenapa saya katakan pencobaan dan ujian? Pencobaan karena apa, saudaraku? Ini datangnya dari kuasa kegelapan dari iblis. Saya bilang ujian karena apa ya? Tuhan mengizinkan, saudaraku ya. Ayub menghadapi masalah dalam hidupnya, saudaraku. 2 kali, ya, iblis tuh minta kepada Tuhan supaya dia boleh nggak mencobai Ayub, ya? Silakan, kata Tuhan. Yang pertama iblis minta semua hartanya habis, ya. Baik itu domba-dombanya, ya, unta-untanya, anak-anaknya semua habis. Akhirnya apa? Tuhan izinkan, ya udah ambil, silakan. Dan memang terjadi, saudaraku ya. Kalau kita baca di Ayub pasal 1 ayat 10 sampai yang 11, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan benar, akhirnya iblis jamah itu semua. Kambing dombanya habis terbakar, unta-untanya dirampas oleh orang Kasdim, anak-anaknya semua tewas. Kemudian apa respon Ayub? Apakah Ayub kemudian dia marah-marah? Tuhan gimana sih? Kok begini jadinya? Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21 katakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Ayub dia tidak marah-marah. Dia sabar dalam menghadapinya itu. Karena apa, saudaraku? Ketika orang memiliki kesabaran, dia akan memiliki kedewasaan dalam berpikir, ya, kematangan dalam berpikir. Ya. Kemudian kedua, iblis, rupanya Ayub masih tetap bertahan, dan iblis minta izin lagi yang kedua sama Tuhan. Ya, Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 9. Wah, panjangan saudaraku. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri aja. Ya, ini permintaan iblis yang kedua untuk mencobai Ayub. Dan penderitaannya semakin parah, ya, saudaraku ya. Wah, Ayub udah menderita bukan aja secara jasmani, tapi juga dia menderita secara batin, saudaraku ya. Karena istrinya bilang, udah, masihkah engkau bertekun di dalam Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau. Waduh, saudaraku ya. Tetapi apa respon Ayub, saudaraku? Ketika iblis meminta kepada Tuhan yang untuk mencobai Ayub yang kedua kali. Ini kita lihat responnya, saudaraku. Responnya kita baca, saudaraku. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan GILA, saudaraku ya. Crazy kau, ya kan? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena apa, saudaraku? Karena Ayub sabar. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Dia memiliki kematangan dalam berpikir. Dia memiliki kedewasaan dalam berpikir. Hingga ketika dia berkata, ketika dia bertindak juga penuh dengan kehati-hatian. Dan Ayub itu lakukan semuanya, saudaraku ya. Karena apa, saudaraku? Di tengah penderitaan dan pergumulan yang dia alami, bahwa Allah sanggup, hanya Allah saja yang sanggup menolong, ya, dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa setiap pergumulan, masalah yang dia hadapi, saudaraku ya, itu tidak akan membuat dia gagal di dalam hidup. Ya.
tetapi merupakan satu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Dan dia percaya bahwa dalam setiap pergumulannya hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kenapa ya kita harus menjadi orang-orang yang sabar, saudaraku? Yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang sabar melebihi pahlawan. Ya, Amsal pasal 16 ayat 32 ya, saudaraku, kita buka Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, biasanya pahlawan itu orang sifatnya gimana, Saudara? Dia punya sifat apa? Karakter apa, Saudaraku? Kalau orang pahlawan itu, dia rela berkorban. Mengorbankan apa, Saudaraku? Harta dan nyawa. Ya, sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus. Ya, kita memperingati hari kemerdekaan kita. Ya, begitu banyak pahlawan yang gugur. Ya, dia rela mati, yang pertaruhkan bukan saja hartanya, tapi juga nyawanya. Demi apa, Saudaraku? Demi kemerdekaannya. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang menjadi penolong di dalam kehidupan seorang, ya. Seperti pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur di dalam medan pertempuran. Dia menjadi penolong bagi kita. Sekarang bangsa kita sudah merdeka, saudaraku, ya. Ya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual untuk dijadikan budak oleh saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya Yusuf mudah-mudahan hidupnya menderita. Dan dia gagal ya hidupnya. Karena kan dia punya mimpi. Wah, dia jadi orang sukses. Ya, saudara-saudaranya benci, nggak mau dia sukses. Gue mau dia sengsara hidupnya, dia gagal hidupnya, saudaraku, ya. Namun Yusuf sabar menghadapi setiap penderitaannya, ya. Di penjara, ya dia tetap sabar dia menghadapi penderitaannya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Saudaraku, coba kita buka Kejadian pasal 5-nya ayat terakhir, saudaraku. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa, ya. Kejadian pasal 50 ayat 20, ya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sabar, ya, dia menghadapi segala penderitaan di dalam hidupnya yang dilakukan yang akibat dari perbuatan saudara-saudaranya yang tidak menginginkan dia menjadi orang yang sukses. Dia mau Yusuf menjadi orang yang gagal. Tapi Yusuf dia dengan sabar yang menghadapi setiap penderitaan yang dia alami, saudaraku. Dan akhirnya apa, saudaraku? Tuhan tidak membiarkan. Ya, buah dari kesabarannya pada akhirnya Yusuf menjadi pahlawan bagi saudara-saudaranya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menantikan waktunya Tuhan, ya mungkin ketika kita berdoa, di dalam menantikan jawaban-jawaban doa dari Tuhan, atau dalam ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan yang kita hadapi pada saat-saat ini, masa-masa sulit dalam kehidupan kita, miliki kesabaran, saudaraku, ya. Kenapa, saudaraku? Pertama, kesabaran adalah salah satu karakternya Allah Bapa kita. Di minimal, ya harusnya kalau kita mengaku anak Tuhan, kita anak Bapa, kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Orang-orang sabar besar pengertiannya. Orang-orang sabar dia akan lebih daripada pahlawan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Biar pada pagi hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang siap dibentuk, diproses, saudaraku. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa roh
kita katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah pujian ini hanya sekedar keluar dari lidah bibir kita? Ku mau seperti-Mu Yesus. Biar pada pagi hari ini pujian ini bukan saja keluar dari lidah bibir kita, tapi merupakan satu kerinduan kita. Tuhan, aku mau seperti-Mu Tuhan. Memiliki salah satu karakter yang Kau miliki. Ampuni Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang mengaku sebagai anak-anak-Mu. Tapi selama ini Tuhan kami tidak memiliki satu sifat gen yang Kau miliki ya Bapa, yaitu kesabaran. Kami menjadi anak-anak yang tidak sabar Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Yang biar pada pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk kami memiliki satu sifat, satu buah roh Tuhan yang namanya kesabaran ya Bapa. Mungkin dalam kami menantikan doa-doa, jawaban dari doa-doa kami ketika kami mengalami masa-masa sulit kami. Mungkin kami berpikir, Tuhan mana Tuhan? Engkau ada di mana Tuhan? Kami tidak sabar Tuhan. Kami ingin cepat-cepat keluar Tuhan dari pergumulan dan kesulitan kami ya Bapa. Namun pagi hari ini ya Allah, ku terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan di dalam tengah proses-proses yang Kau izinkan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tidak banyak protes kepada Engkau Tuhan. Karena ketika kami banyak protes di situlah Tuhan, kami akan mengalami stres dalam hidup kami, bahkan depresi Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa, mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa hidup dekat, melekat dengan Engkau ya Allahku. Karena itulah Tuhan yang akan mampukan kami Bapa, untuk kami tetap bisa memiliki Tuhan satu sifat yang kesabaran di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Ku dapat kuasa dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak pakailah sesuai memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan inilah Tuhan yang menjadi satu kerinduan kami ya Bapa. Bentuk kami Tuhan, proses kami ya Allahku. Ku mau seperti Engkau ya Allahku, memiliki karakter sabar di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Karena kami sadari itu adalah salah satu karakter yang Kau miliki. Dan kami mau Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami punya Tuhan satu sifat sabar itu ya Allahku. Karena kami yakin ketika kami belajar menjadi orang-orang yang sabar Tuhan, kami akan tampil menjadi lebih daripada pahlawan ya Bapa. Dan kami memiliki pengertian besar Tuhan, sehingga kami memiliki kedewasaan Tuhan, kematangan dalam berpikir, dalam mencikapi Tuhan situasi apapun yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Kau meteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mimbar selanjutnya silakan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Alaihim. Tuhan memberkati. Nah, sebelum saya akan menginformasikan tentang warta jemaat, saya percaya tentu Bapak Ibu Saudara datang ke gereja itu yang paling utama ingin mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan, kemudian ingin mendengar pesan Tuhan, betul ya? Ingin diberkati. Bisa juga hari ini ada yang ingin didukung dalam doa. Nah, itu sebabnya tadi saya pikir, oh ya, pasti ada yang ingin didukung dalam doa. Itu sebabnya sebelum saya akan memberikan warta jemaat, bagi saudara yang ingin didukung dalam doa, kita semua tetap duduk saja. Saudara bisa angkat tangan, saya akan doakan bagi saudara dari mimbar. Mari kita tundukkan kepala. Yang ingin didukung dalam doa, bisa jadi hari ini yang ada ingin didukung doa, saudara bisa angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Dan yang lain, mari kita dukung saudara-saudara kita yang membutuhkan doa hari ini. Dengan iman dan penuh percaya kepadamu Tuhan, lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka rindu Engkau turun tangan menolong mereka. Siapapun yang angkat tangan pada pagi ini, kami bersama-sama mendukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga pagi ini menjadi pagi berkemenangan dan mereka pulang mendapat pemulihan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengimani Engkau sudah menjawab. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Yang pertama, nanti siang ada ibadah Yud. Dan mulai sekarang ibadah Yud hari Minggu, dan sementara ini dimulai jam 12 siang. Dan bukan secara kebetulan kalau ibadah Yud hari ini pas ulang tahun yang ke-40. Wah, remaja kita sudah 40 tahun saudara ya. Saya ingat dulu dibentuk pada tanggal 14 Agustus, itu adalah hari Pramuka. Ini hari Pramuka, tepat saudara. Kayaknya nanti ada door prize kali ya. Nah, Bapak Ibu saudara, saya nggak tahu nih gitu ya saudara, yang punya anak remaja diberikan semangat, diupiah-upiah istilah gitu ya. Jangan lupa ntar ibadah Yud jam berapa? Jam 12 siang. Perlu ditampilin lagi nggak itunya? Nggak perlu ya. Nah. Kemudian yang kedua, sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak itu, waduh, tiang-tiang gereja saudara ya. Jadi anak-anak kita ajarkan mereka untuk hadir sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, doakan terus supaya hasil rapat kerja kemarin itu segera bisa untuk dieksekusi Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal. Jadi saya harap kita terus dukung doa supaya Tuhan selalu memberkati dan selalu menyertai kita. Dan salah satu pesan Tuhan hari ini, kita harus menjadi orang yang sabar, ya kan? Indikator paling kuat orang sabar itu bisa menguasai diri. Nah, demikian
Sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam mengembalikan persepuluhan, kemudian memberikan korban tantangan dan sebagainya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa penyertaan dan perlindungan-Mu selalu menyertai dan melindungi kami. Dan hari ini kami sudah mendengarkan pesan-Mu untuk menjadi orang yang sabar. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi orang yang sabar, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Baik untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, tim penyambut tamu, tim kolektan, petugas multimedia, seluruh yang telah melayani hari ini. Dengan rendah hati kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka menghadirkan hadirat-Mu melawat kami dan memberkati kami. Itu sebabnya jadikan mereka juga hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin Engkau berkati dalam hidupnya. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, baik yang ada di gereja ikut ibadah hari ini, maupun mereka yang ada di rumah dan terbaring di rumah. Kami mengasihi mereka, itu sebabnya kami dukung di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kepada Bapak Ibu kami yang berusia lanjut ini kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, dan senantiasa memberikan iman yang teguh dalam usia emas atau lanjut, semakin setia iring Engkau. Kami teringat untuk anak-anak kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau membentuk dan memproses mereka, menjadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu pada jam 9:30 nanti. Berkati ibadah youth pada jam 12 nanti. Berikan kegerakan rohani. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh anak-anak yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi bersama tim kabinet, Tuhan juga berkati, Tuhan lindungi. Berikan hikmat memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepadamu, dan negara kami ini, NKRI, diberkati, NKRI dalam perlindunganmu. Terima kasih Tuhan. Dan mari pada pagi ini Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ikut ibadah secara onsite maupun mereka yang ikut ibadah secara online, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan yang baru, dan selalu mendapatkan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini seluruh sidang jemaat-Mu
telah Engkau lawat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan. Mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya dengan penungkapan syukur, ibadah pagi ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan dengan iman untuk menerima berkat dari surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persuadan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,